Baik, selamat malam dan shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Dan pada malam ini kita akan mulai rangkaian pelajaran yang agak panjang ya. Ini tentang bagaimana kita membaca dan memahami Alkitab dengan sepatutnya. Itu bagian yang pertama sebenarnya. Jadi ini pelajaran pertama kita. Kebutuhan untuk menafsir. Nah, saudara-saudara sekalian, ada pertanyaan yang kerap kali diajukan, mengapa kita perlu menafsir? Nah, seringkali kita ketemu dengan orang-orang yang berkata-kata dengan penuh semangat, Anda tidak perlu menafsir Alkitab. Baca saja, taati akan apa yang dikatakan. Cukup, tidak usah macam-macam, tidak usah menafsir Alkitab. Kerap kali kita ketemu dengan orang-orang yang berkata-kata seperti itu. Ya, perkataan semacam ini kerap menjadi ungkapan protes sebenarnya. Protes dari orang tersebut atau biasanya yang protes di jemaat. Jemaat terhadap para profesional. Siapa para profesional ini? Ya, para profesional ini ya bisa saja pendeta atau dosen sekolah Alkitab. Yang di dalam pandangan mereka kerap kali membuat atau melakukan dua hal ini. Yakni membuat Alkitab itu seolah-olah berada di luar jangkauan pengertian orang-orang awam yang sederhana. Itu jadi biasanya protes ini kan muncul oleh karena hal semacam ini. Adanya para profesional yang membuat Alkitab itu seolah-olah berada di luar jangkauan pengertian orang-orang awam yang sederhana. Atau orang-orang semacam ini, para profesional semacam ini, entah itu pendeta, entah itu sekolah dosen sekolah Alkitab, itu kerap kali membuat kabur, kerap kali membuat kurang jelas, kerap kali membuat lebih sukar apa yang sebelumnya jelas bagi seseorang ketika membaca Alkitab tersebut. Nah, karena alasan semacam inilah kemudian orang-orang itu berkata seperti ini, Anda atau kita nggak perlu menafsir Alkitab. Yang perlu kita lakukan ya baca saja, taati dan laksanakan apa yang dikatakan. Nggak usah ditafsir. Nggak usah dengar apa yang dikatakan oleh katakanlah pakar Alkitab itu yang malah membuat kita semakin bingung, yang malah membuat teks yang tadinya jelas kok semakin nggak jelas itu. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa protes semacam ini ya mengandung kebenaran. Mengandung kebenaran artinya ya tidak benar semuanya, tetapi ada unsur kebenaran di dalamnya. Apa itu? Ya pertama, ya memang betul bahwa yang namanya orang Kristen itu harus belajar membaca, mempercayai, dan mentaati Alkitab. Nah, itu yang perlu untuk kita dengar. Jadi proses pembacaan Alkitab itu bukan hanya berhenti pada membaca dan memahami, tapi harus dilanjutkan dengan mempercayai dan melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan semua orang Kristen harus melakukannya. Dan semua orang Kristen bisa melakukannya. Nggak perlu jadi profesional lebih dulu, baru kita bisa melakukannya. Nah, itu jadi ada unsur kebenaran dalam apa yang mereka sampaikan. Kemudian yang kedua, memang betul Alkitab itu seharusnya tidak menjadi buku yang sukar atau terlalu sukar dipahami jika dibaca dengan seksama dan menggunakan pendekatan yang benar. Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut ya valid sih, valid. Jadi Alkitab itu kan firman Allah bagi kita semua. Bukan hanya bagi para profesional, bukan bagi pakar, bukan bagi teolog, bukan pada ahli kitab saja. Alkitab itu kan diberikan bagi kita semua, bagi orang percaya. Nah, jadi seharusnya harusnya bisa dipahami, harusnya bisa dipahami, seharusnya tidak sukar-sukar amat. Bila dilakukan dengan cara dan pendekatan yang benar tentunya.
Dan yang ketiga, makna yang jelas dari sebuah teks itu memang seharusnya menjadi tujuan dari pembacaan dan penafsiran Alkitab yang baik. Gitu loh. Seperti yang tadi dikatakan oleh orang-orang tersebut adalah bahwa para pakar, para profesional, itu kerap kali membuat yang jelas ini nggak jelas. Gitu. Jadi para pakar, para profesional kerap kali membuat apa yang terang benderang menjadi redup kembali. Nah, dan apa yang mereka katakan itu ya valid-valid saja. Apa yang mereka rindukan, ya itu valid saja ketika mereka mengatakan bahwa tujuan daripada penafsiran itu adalah uh, membuat yang terang ya jadi lebih terang itu. Membuat yang jelas ya benar-benar jelas itu. Nah, ini yang penting untuk kita dengar dari mereka. Tujuan dari penafsiran yang baik ya umumnya memang untuk menemukan sesuatu yang jelas, bukan sesuatu yang unik atau sesuatu yang belum pernah ditemukan oleh orang lain gitu. Ya. Nah, biasanya para profesional itu kan suka untuk istilahnya ya berbicara mengenai hal-hal yang baru, hal-hal yang sebelumnya tidak ada. Ya, tujuan dari penafsiran kitab suci bukan untuk menemukan sesuatu yang unik secara umum loh ya, bukan untuk menemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan oleh orang lain. Nah, kerap kali dorongan untuk menemukan hal yang unik, dorongan untuk menemukan hal yang baru, ini didorong oleh semacam arogansi atau kesombongan. Kesombongan bahwa ya profesional tersebut atau orang tersebut punya kemampuan yang lebih tajam, punya kemampuan yang lebih teliti, lebih pintar, atau bahkan lebih rohani. Karena lebih rohani, karena lebih dekat dengan Tuhan, mereka percaya bahwa mereka bisa menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ditemukan oleh orang-orang yang jauh dari Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, apa yang mereka katakan itu valid. Jika tujuan penafsiran yang baik hanyalah untuk menemukan makna yang jelas dari sebuah teks, mengapa kita perlu menafsir? Mengapa kita tidak membaca saja? Bukankah kita dapat menemukan makna yang jelas hanya dengan membaca? Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi pada satu sisi pendapat itu memang ada benarnya. Membaca saja, nggak perlu menafsir. Ya, pada satu sisi, ya pendapat itu memang ada benarnya. Tapi seperti yang saya katakan, tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Karena pada sisi lain, pendapat itu terlalu naif dan tidak realistis. Kenapa terlalu naif? Kenapa tidak realistis? Ya, ini karena adanya dua faktor berikut yang akan saya jelaskan pada malam ini. Faktor yang pertama adalah pembaca sebagai penafsir. Nah, saudara-saudara sekalian, alasan pertama mengapa kita perlu belajar tentang cara menafsirkan Alkitab dengan baik adalah karena setiap orang sadar atau tidak sadar itu sedang melakukan penafsiran ketika ia membaca Alkitab. Kita tidak bisa mengatakan aku hanya membaca Alkitab, aku tidak menafsirkan Alkitab. Itu sesuatu yang keliru. Ketika Anda membaca, pada saat itulah Anda menafsir secara otomatis. Entah Anda sadar atau Anda tidak sadar. Perlu saudara ketahui, pada saat kita membaca sebuah teks Alkitab, kita membawa pengertian, kita membawa keyakinan kita sebelumnya, kita membawa pengalaman-pengalaman kita membawa budaya dan pengetahuan yang ada pada diri kita dalam proses pencarian makna dari teks yang kita baca tersebut. Runyamnya, kadang apa yang kita bawa itu dalam tanda kutip, pengalaman-pengalaman kita, pengertian, serta keyakinan kita sebelumnya, itu bisa mengarahkan kita pada penafsiran yang keliru. Saya ambil contoh.
Ketika Anda membaca kata salib di dalam Perjanjian Baru, apa yang ada di dalam benak Anda? Nah, kebanyakan dari antara Anda mungkin membayangkan salib itu sebagai sesuatu yang seperti tanda tambah ya. Sesuatu yang kita lihat katakanlah di depan di gereja kita. Ada tanda horizontal dan ada tanda vertikal yang ditemukan jadi satu, seperti tanda tambah di dalam matematika. Itu yang muncul di benak kita pada waktu kita membaca kata salib, katakanlah dalam tulisan Paulus. Katakanlah di dalam Injil Yohanes pada waktu kita membaca Yesus disalib, Yesus di atas kayu salib. Yang ada di dalam benak kita adalah salib itu seperti ya ini. Nah, namun kenyataannya nggak seperti itu, saudara-saudara sekalian. Salib Romawi itu bukan seperti tanda tambah. Salib Romawi di mana Yesus itu disalib, dalam kenyataannya, sebagaimana dibuktikan oleh temuan-temuan arkeologi, itu lebih menyerupai huruf T ketimbang tambah. Jadi kita melihat ya, kita merasa bahwa waktu kita membaca salib, pemahaman kita tentang salib itu ya kayak begini gitu loh, kayak tanda tambah. Ya, kenapa kita berpikir seperti itu? Ya, karena semenjak kita kecil, pada waktu kita mendengar kata salib, ya yang ada di dalam benak kita ya salib yang kita lihat di dalam gereja kita, salib yang kita pakai sebagai katakanlah yang ada di kalung kita itu. Salib yang biasanya kita gunakan di anting-anting telinga kita. Ya, jadi setiap kali kata salib muncul dalam Alkitab, pemahaman kita seperti itu. Oh, padahal kan nggak seperti itu gitu loh. Salib abad pertama nggak seperti itu. Nah, jadi kita nggak bisa mengatakan aku hanya sekedar membaca. Anda harus menyadari ketika Anda membaca, pada saat itulah Anda menafsir apa yang Anda baca secara otomatis. Masalahnya adalah apakah penafsiran Anda itu akurat atau tidak. Contoh yang lain lagi. Ketika Anda membaca kata budak itu kan banyak sekali. Khususnya di dalam Perjanjian Baru. Nah, saudara-saudara sekalian, biasanya ketika kita bertemu dengan kata budak atau kata perbudakan di dalam Perjanjian Baru, biasanya yang muncul di dalam bayangan mental kita, biasanya yang muncul di dalam pikiran kita adalah orang-orang yang sangat menderita, seperti yang kita lihat di TV-TV itu, di mana ada orang-orang kulit hitam yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan kapas, perkebunan-perkebunan tembakau yang ada di Amerika, yang disiksa habis-habisan, yang diperlakukan tidak manusiawi, yang dipukuli, yang diperlakukan seperti binatang. Jadi ketika kita membaca budak, katakanlah di dalam tulisan Paulus, pikiran kita langsung punya konotasi yang sangat-sangat negatif tentang kata budak tersebut. Padahal perbudakan abad pertama itu beda sekali dengan perbudakan yang terjadi di Amerika. Perbudakan yang dialami oleh orang-orang di abad pertama itu berbeda sekali dengan perbudakan yang dialami oleh orang-orang kulit hitam. Itulah sebabnya jangan heran kalau saudara lihat Rasul Paulus sendiri di dalam surat-suratnya tidak pernah membuat katakanlah komen, tidak pernah membuat sebuah perintah yang mengatakan bahwa perbudakan itu harus dihapuskan. Enggak. Karena kadang-kadang di dalam banyak kasus menjadi budak dalam dunia abad pertama itu jauh lebih baik daripada menjadi orang merdeka. Kondisi kehidupan yang sulit di abad pertama kadang-kadang membuat seseorang merelakan dirinya jadi budak sajalah. Karena di sana saya bisa mendapatkan dalam tanda kutip perlindungan, karena di sanalah saya dapat makanan dan minuman yang cukup, daripada menjadi orang merdeka yang jauh lebih susah. Nah, saudara lihat di sini contoh-contoh kasus. Contoh-contoh kasus yang memperingatkan kita bahwa pada waktu kita membaca, pada saat itu juga kita menjadi seorang penafsir, kita membawa pemahaman-pemahaman kita yang ada.
pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki sebelumnya ke dalam sebuah teks. Hanya masalahnya adalah apakah pengetahuan-pengetahuan kita sebelumnya itu akurat atau enggak. Nah, itu. Dan jangan lupa juga, Alkitab yang kita baca itu juga melewati proses penafsiran juga. Alkitab yang ada di dalam tangan Anda, Alkitab terjemahan baru, itu sudah melewati proses penafsiran. Kata-kata yang dipilih itu adalah kata-kata dari para penterjemah Alkitab. Ketika mereka membaca sebuah teks dan mereka kemudian menafsirkannya. Dan kemudian memberikan hasil tafsirannya di dalam bentuk terjemahan ke tangan Anda. Jadi jangan berpikir naif itu. Bahwa Alkitab yang kita miliki, Alkitab yang ada di tangan kita, itu juga melalui proses penafsiran. Apa yang kita baca itu bukanlah firman Allah yang dalam tanda kutip murni. Tetapi firman Allah yang sudah melewati lensa dari para penerjemah. Para penerjemah yang mau tidak mau juga melibatkan penafsiran yang mereka miliki. Coba kita beri contoh. Jadi penafsiran-penafsiran, terjemahan-terjemahan itu juga kadang-kadang membuat kita juga bisa keliru di dalam memahami sebuah teks. Contohnya, kita lihat di dalam kitab Roma, pasal 13 ayat 14. Di sana dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata perang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Perhatikan, janganlah merawat tubuhmu. Ini terjemahan baru. Pada waktu Anda membaca, apa yang Anda pahami di sini dengan kata merawat tubuhmu? Janganlah merawat tubuhmu. Ini pembacaan yang naif, pembacaan sederhana, ya berarti, aku mungkin nggak boleh bersolek, aku nggak boleh katakanlah semacam diet, semacam apa pokoknya. Apakah itu yang dimaksud? Apakah yang merawat? Apakah ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Ketika dia menulis sebuah teks yang diterjemahkan di dalam Alkitab terjemahan baru dengan kata merawat tubuh. Apakah tubuh di sini adalah tubuh jasmani kita? Gitu. Tubuh jasmani kita. Nah, pembacaan secara sekilas ya kalau orang nggak ngerti membaca Alkitab dengan baik, tidak mengerti penafsiran Alkitab dengan baik, dia dengan gampang mengatakan kita tidak boleh merawat tubuh kita. Kita tidak boleh merawat tubuh kita. Tapi kalau kita mengerti proses penafsiran Alkitab, nah kita tahu persis bahwa kata merawat tubuh yang kerap ditafsirkan merawat tubuh fisik itu sebenarnya tidak mengandung pengertian seperti itu. Kata tubuh yang kita lihat di dalam Roma pasal 13 ayat 14 itu dalam teks aslinya itu menggunakan kata sarx, S-A-R-X, yang secara harafiah itu bisa diterjemahkan dengan kata daging. Dan sekali lagi kalau kita ketemu kata daging, ini kita bisa keliru lagi nanti kalau kita menggunakan pemahaman kita, pengertian yang kita miliki sebelumnya, yang kurang sempurna atau kurang dalam. Kalau kita ketemu daging, yang ada di dalam pikiran kita apa? Oh, daging itu adalah jaringan lunak yang membungkus tulang belulang kita. Oh, nggak seperti itu, saudara-saudara sekalian. Kata sarx di dalam pemikiran Paulus, kata dalam tanda kutip daging di dalam pikiran Paulus, itu tidak berbicara mengenai jaringan lunak yang membalut, yang menyelubungi tulang belulang kita. Kata sarx itu berbicara mengenai sinful nature dalam bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tabiat berdosa atau kecenderungan alamiah dari manusia untuk menyimpang dari apa yang benar.
Jadi kalau kita kembali kepada teks ini, kita menggunakan penafsiran yang benar, janganlah merawat tubuhmu itu artinya apa? Janganlah kita mengikuti kecenderungan berdosa kita gitu. Tabiat berdosa kita yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Nah, jadi bukan berarti kita tidak boleh merawat tubuh di sini, kita tidak boleh bersolek di sini, kita tidak boleh tampak cantik di sini, kita tidak boleh tampak langsing di sini. Nah, bukan itu, saudara-saudara sekalian. Walaupun pembacaan, katakanlah, secara permukaan bisa membawa kita pada pemikiran seperti itu, gitu. Jadi sekali lagi, pembaca pada saat yang sama adalah penafsir. Seseorang yang tidak mengerti teks asli Alkitab, seseorang yang tidak mengerti teologi Paulus mengenai SARX, SARX, bisa punya pemahaman yang keliru ketika mereka membaca teks ini. Nah, itu contoh. Contoh yang lain, ini saya gunakan Alkitab versi King James Version. Suatu waktu, seorang teolog ditanya oleh seorang pemuda, dia mengatakan, Pak, yang namanya unicorn itu ada loh. Unicorn itu apa sih? Unicorn itu adalah ya binatang yang menyerupai kuda, tetapi memiliki tanduk. Tanduknya satu, unicorn. Dan dosen atau dosen-dosen sekolah Alkitab mengatakan tidak ada. Yang namanya unicorn itu hanyalah makhluk mitikal, maksudnya makhluk mitikal, makhluk yang ada di dalam dunia khayalan. Makhluk yang tidak benar-benar ada. Namun pemuda tersebut bisa keras, nggak bisa Pak. Yang namanya unicorn itu ada. Nah kemudian dosen tersebut mengatakan, dari mana Anda bisa percaya bahwa unicorn itu ada? Loh, di dalam Alkitab kan ada. Di mana itu? Nah kemudian dia membuka King James Version, membuka Alkitab King James, dan di sana dikatakan, ya memang ada perkataan, and the unicorn shall come down with them, and their land shall be soaked with blood, and their dust made fat with fatness. Nah, di dalam Alkitab King James ini, memang diterjemahkan kata unicorn di situ. Makanya pemuda tersebut ngotot ngomong, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa unicorn itu ada. Loh Pak dosen kok mengatakan unicorn itu tidak ada? Kok unicorn itu hanya sekedar makhluk mitos? Nah, di sini adalah masalah penerjemahan, saudara-saudara sekalian. Saudara tahu bahwa Alkitab itu adalah Alkitab yang asalnya diproduksi pada abad ke berapa ya? Abad ke-17. Ya. Ya, abad ke-17. Sekitar tahun 1600-an. Nah, kalau King James menerjemahkan Yesaya 34 ayat 7, and the unicorn shall come down with them, and their land shall be soaked with blood. Kita lihat Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan dengan cara yang lain. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama dengan domba. Dan kambing itu beda atau terjemahannya. Nah, kembali kepada unicorn ini. Ya, tapi diterjemahkan unicorn oleh KJV ini berasal dari kata Ibrani re'em. Yang konon lebih tepat dipahami sebagai auroch lah istilahnya. Anda ingin tahu auroch itu ya, itu binatang yang saya gambarkan di sebelahnya. Itu hewan semacam banteng dengan tanduk yang besar yang dulu pernah ada namun kini sudah punah. Pada zaman Alkitab itu ada. Orang-orang Niniwe, orang-orang Asyur menamai binatang ini dengan nama Rimus. Orang-orang Ibrani menyebutnya dengan kata re'em. Dulu pernah ada. Jadi bukan unicorn sebenarnya. Hanya terjemahan yang dibuat oleh penterjemah Alkitab dari bahasa Ibrani
ke King James lah katakanlah. Nah, itu menerjemahkannya sebagai unicorn, padahal teks tersebut tidak berbicara mengenai unicorn. Nah, disinilah kita harus berani menyimpulkan bahwa seorang pembaca pada saat yang sama adalah seorang penafsir. Dan penafsiran itu selalu, katakanlah, diwarnai oleh pemahaman mereka sebelumnya, pengetahuan mereka sebelumnya, dan yang runyam lagi, ya adalah teks yang mereka baca, Alkitab yang mereka baca, bukanlah teks yang betul-betul murni, tetapi teks yang sudah melewati lensa dari para penerjemah Alkitab, yang kadang-kadang terjemahannya tidak selalu akurat. Yang kadang-kadang penerjemahannya bisa disalah mengerti. Seperti yang telah kita lihat di dalam beberapa contoh kasus ini. Dan kemudian, hal yang lain lagi adalah, jangan lupa bahwa apa yang nampak jelas, itu tidak sama jelasnya bagi setiap orang. Apa yang nampak jelas bagi seseorang, bisa jadi tidak terlalu jelas bagi orang yang lain. Itulah sebabnya kemudian mereka nggak sepakat. Contoh, 1 Timotius 2 ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Ya, bagi sebagian orang ini jelas sekali. Ini adalah perintah yang mutlak dari Allah sendiri untuk melarang yang namanya perempuan itu berkhotbah atau mengajar. Namun bagi sebagian orang yang lain, nggak seperti itu. Memang ada perintah itu, tapi perintah ini tidak absolut, perintah ini tidak mutlak. Perintah itu adalah perintah yang sifatnya kontekstual. Ada situasi dan kondisi tertentu yang membuat Rasul Paulus melarang perempuan untuk mengajar. Tetapi itu tidak berlaku di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Loh, ayatnya sama, tetapi kok pemahamannya tidak sama. Nah, hal semacam inilah yang mengharuskan kita untuk melakukan penafsiran, bukan hanya membaca. Kalau membaca secara sekilas, nggak boleh ini perempuan mengajar laki-laki. Nah, oke, kita lanjutkan. Ya. Contoh yang lain lagi, 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, ini teks yang sangat terkenal sekali di antara para penganut teologi kemakmuran dan teologi kesehatan. Berdasarkan ayat ini, mereka mengatakan sudah menjadi kehendak Tuhan bahwa semua orang percaya itu sehat walafiat. Sudah menjadi kehendak Tuhan semua orang percaya itu mengalami kelimpahan secara finansial. Dari sini, dari ayat ini. Namun, pada sisi yang lain, banyak orang Kristen yang nggak setuju dengan apa yang dikatakan oleh penganut teologi kemakmuran itu. Kenapa? Ada sebuah teks yang sama, namun kemudian difahami secara berbeda-beda. Apa yang jelas bagi seseorang, belum tentu jelas bagi seseorang yang lain. Nah, disinilah kemudian kita perlu untuk menafsirkan. Kita perlu untuk menjalani proses penafsiran. Sehingga kita bisa mendapatkan pengertian yang sebenarnya dari sebuah teks. Nah, jadi yang pertama, saudara-saudara sekalian, mengapa kita perlu menafsir? Jawaban yang simpel adalah ya karena yang namanya pembaca itu pada saat yang sama adalah seorang penafsir. Entah dia suka atau tidak suka, entah dia sadar atau tidak sadar. Hanya masalahnya adalah ketika mereka membaca dan dalam tanda kutip mereka sedang menafsirkan, apakah pembacaan penafsiran mereka itu adalah penafsiran yang baik, penafsiran yang akurat. Nah, mari kita lihat hal yang kedua. Mengapa kita harus terlibat di dalam proses penafsiran? Tidak hanya sekedar baca saja. Faktor yang kedua adalah ya karena sifat Alkitab itu sendiri yang mengharuskan kita menafsir. Alkitab punya
sifat dual atau sifat ganda. Alkitab itu punya sifat manusiawi sekaligus punya sifat ilahi, sama seperti Kristus. Kristus itu 100% ilahi, 100% manusiawi, demikian pula Alkitab itu 100% manusiawi, juga 100% ilahi. Maksudnya apa di sini? Maksudnya, Alkitab adalah firman Allah yang disampaikan menggunakan bahasa manusia dalam rentang dan waktu tertentu. Ini yang kita sebut dengan karakter manusiawi dari Alkitab. Karakter manusiawi dari Alkitab adalah suatu pemahaman bahwa firman Allah itu disampaikan menggunakan bahasa manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, kemudian yang kedua, karakter ilahi daripada Alkitab artinya apa? Ya, artinya sebagai firman Allah, Alkitab itu memiliki relevansi yang kekal. Alkitab itu mampu berbicara bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Jadi sekali lagi kita harus memahami bahwa betul Alkitab itu firman Allah, tetapi firman Allah itu disampaikan melalui bahasa manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Itu berarti bahwa setiap dokumen itu punya latar belakang sejarah dan budaya yang khusus. Nah, apa yang terjadi bila sisi manusiawi Alkitab saja yang dipercayai? Apa yang terjadi bila orang hanya percaya bahwa Alkitab itu hanya 100% dokumen manusia? Titik. Dan ini tentu saja pemikiran yang tidak tepat. Apa yang terjadi bila sisi manusia Alkitab saja yang dipercayai? Alkitab diperlakukan seperti buku-buku yang mengandung nilai sejarah semata. Ia diperlakukan seperti karya-karya Plato yang berjudul Republik, karya-karya Aristoteles, atau seperti karya William Shakespeare yang berjudul Hamlet. Dan ketika seorang membaca Alkitab dan terlibat di dalam proses penafsiran, tujuannya yang sekedar untuk mengetahui apa sih arti dari kata-kata ini bagi orang yang menulisnya. Titik. Jadi Alkitab menjadi pelajari sebagai sebuah dokumen sejarah semata. Itu yang terjadi kalau Alkitab hanya dipahami sebagai 100% dokumen manusia dan bukan firman Allah yang hidup. Sebaliknya gimana? Apa yang terjadi bila sisi ilahi dari Alkitab saja yang dipercayai, sisi manusiawinya dibuang? Nah, karena yang dipercayai di sini adalah sisi relevansi kekal dari Alkitab, maka kecenderungan yang terjadi adalah Alkitab dipandang sebagai sekumpulan dalil, sekumpulan semacam keyakinan yang harus diyakini, dan perintah-perintah yang harus ditaati. Nah, jadi ironisnya yang kerap terjadi adalah kecenderungan untuk memilih apa saja yang orang mau yakini atau mau taati. Misalnya saja ada orang Kristen yang mendesak bahwa wanita tidak boleh memakai celana panjang atau celana pendek. Karena itu identik dengan pakaian pria. Berdasarkan pengertian harfiah, Ulangan 22 ayat 5. Orang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi tidak boleh loh pakai celana panjang bagi wanita. Loh, ada loh di Alkitab seperti ini. Loh, gimana kita memahami teks-teks semacam ini? Jadi ada orang-orang yang ngotot nggak boleh pakai celana panjang, nggak boleh pakai celana pendek bagi wanita, karena itu pakaiannya pria. Dan firman Allah mengatakan itu kekejian. Kekejian loh. Nah, ini yang terjadi kalau kita hanya menekankan sisi ilahi tanpa kemudian memahami sisi manusiawi dari Bible, dari Alkitab itu sendiri. Yang menariknya adalah ketika Alkitab hanya dipandang sebagai serangkaian perintah atau serangkaian keyakinan-keyakinan yang harus diyakini, biasanya orang-orang itu cenderung selektif. Pada satu sisi, mereka berbicara seperti ini,
Ulangan 22 ayat 5, namun yang menarik adalah mereka keberatan untuk melakukan perintah yang ada di dalam pasal yang sama gitu. Di dalam ayat 5 kan ada perintah seorang perempuan tidak boleh menggunakan pakaian laki-laki, seorang laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian perempuan. Itu ayat 2. Ayat 8 bicara tentang apa? Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari soto rumahmu. Supaya janganlah kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang yang jatuh dari atasnya. Soto rumah itu apa sih? Yaitu bagian atap rumah. Nah, bagian atap rumah itu kalau menurut Ulangan 22 ayat 8, ya itu harus dipagari. Yang menariknya adalah kerap kali orang-orang yang menuntut ayat 5 ini dijalankan, mereka menolak untuk menjalankan ayat yang ke-8. Apalagi ayat yang ke-11. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya. Bulu domba dan lenan sama-sama. Nggak boleh. Nggak boleh loh pakai bahan pakaian yang terdiri dari campuran dua jenis bahan. Nggak boleh. Yang satu dari, katakanlah, dari linen, yang satu dari wool. Nggak boleh. Tapi biasanya adalah mereka selektif. Ayat 11 mereka melakukan, bukan ayat 11, ayat 5 mereka melakukan, ayat 11 mereka tidak melakukan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, bagaimanapun juga, Alkitab itu bukanlah serangkaian dalil. Dalil itu apa sih? Dalil itu ya semacam kebenaran yang harus Anda percayai. Dan perintah yang harus kita taati. Alkitab bukan sekumpulan ucapan-ucapan ilahi yang diserukan Allah kepada kita di surga. Wahai kalian yang ada di bawah sana, pelajari kebenaran ini. Nomor satu hanya ada satu Allah. Nomor dua, akulah pencipta. Demikian seterusnya. Hingga katakanlah perintah yang ke-7.777. Besok. Saya ingin mengatakan pada Anda, meskipun dalil-dalil dan perintah-perintah itu ada di dalam Alkitab, namun dalil-dalil dan perintah itu tidak dikomunikasikan dengan cara seperti itu. Allah menggunakan berbagai macam jenis komunikasi. Misalnya saja dalam bentuk cerita, dalam bentuk sejarah, dalam bentuk nubuat, dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk kata-kata bijak seperti yang kita jumpai di dalam Amsal, di dalam bentuk surat kiriman, untuk menyampaikan firman-Nya. Dan kita harus mengerti bagaimana memahami bagian-bagian ini. Nah, jadi kecenderungan lain dari orang-orang yang hanya menekankan sisi ilahi dari Alkitab dan mengabaikan sisi manusiawi dari Alkitab adalah memandang Alkitab menjadi semacam bola kristal yang dapat memberikan jawaban ajaib bagi pertanyaan-pertanyaan mereka. Kerap kali pada waktu saudara pusing, apa ya kata Alkitab, waktu saudara nggak tahu apa yang harus Anda lakukan, biasanya Anda tutup mata berdoa, Tuhan, pimpin aku dengan firman-Mu. Kemudian kita buka, kita tunjuk tangan kita di dalam Alkitab itu, oh ini loh yang menjadi firman Tuhan dalam hidup saya. Nah, yaitu kondisi semacam ini terjadi karena apa ya? Karena kita hanya melihat Alkitab sebagai sebuah firman Allah saja. Itu benar, tetapi jangan lupa ada sisi yang lain. Firman Allah itu adalah dokumen manusiawi, 100% Allah, 100% ilahi, betul, tapi juga 100% manusiawi. Nah, jadi kecenderungan ini yang kerap kali saya lihat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, masalah dengan pendekatan bola kristal semacam ini adalah bahwa pendekatan ini memperlakukan Alkitab sebagai firman yang langsung berbicara kepada kita. Di dalam bahasa Inggris, firman yang dalam bahasa tuas datang kepada kita. Padahal nggak seperti itu. Di dalam bahasa Inggris ada beda di antara to us and for us. The Bible is given for us. Alkitab itu diberikan bagi kita. Bukan the Bible is given to us. To us itu langsung, directly. Sama seperti istri saya meminta tolong kepada saya secara langsung. Nah, itu to me. Itu. Tetapi beda dengan for. For itu adalah sesuatu yang bisa jadi terjadi melalui proses secara tidak langsung.
Jadi Alkitab itu diberikan bagi kita. Diberikan untuk kita. For us. The Bible is given for us. The Bible is not given to us. The Bible is given to, katakanlah, Israel. Pada zaman Perjanjian Lama. The Bible is given to, katakanlah, orang-orang Roma ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. To them. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi bukan seperti perintah langsung yang bisa langsung kita ekstrak begitu saja tanpa melewati sebuah proses penafsiran. Banyak lelucon yang telah dibuat tentang pendekatan semacam ini. Seseorang yang sedang putus asa mencari nasihat membuka Alkitab. Dan secara acak menuju sebuah ayat. Jarinya jatuh pada Matius 27 ayat 5. Yudas menggantung diri. Waduh, masa saya disuruh menggantung diri? Dia nggak puas, dia buka, dia doa lagi. Kemudian Alkitab yang tadi dia tutup, dia buka lagi. Dan jarinya jatuh pada Lukas 10 ayat 37. Pergilah dan lakukanlah demikian. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah pendekatan yang konyol. Dan pendekatan yang konyol ini terjadi oleh karena kecenderungan kita melihat Alkitab hanya sebagai firman Allah semata. Dan mengabaikan sisi manusiawi dari Alkitab. Sehingga banyak kekonyolan-kekonyolan yang muncul, saudara-saudara sekalian. Kecenderungan yang lain lagi adalah memandang Alkitab sebagai daftar dari janji-janji Allah yang bisa kita klaim. Ya, pada satu sisi memang ada janji-janji Allah yang berlaku bukan saja bagi mereka yang hidup di masa yang lalu di zaman Alkitab, namun bagi kita yang hidup di masa kini, contohnya janji penyertaan Yesus, sebagaimana tertulis dalam Amanat Agung. Nah, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ini bukan saja janji bagi murid-murid Yesus, tapi bagi kita semua. Namun pada sisi yang lain ada janji-janji khusus yang mungkin bukan untuk kita. Janji yang tertulis katakanlah di dalam kitab Kejadian untuk Abraham adalah janji untuk Abraham, bukan untuk kita. Jadi melalui dirimu semua bangsa akan mendapat berkat. Itu janji untuk Abraham, bukan janji untuk kita. Kita tidak bisa mengatakan untuk klaim untuk saya, melalui diri saya semua bangsa di bumi diberkati. Mengabaikan aspek manusiawi dari Alkitab membuat kita gagal memahami bahwa setiap janji di dalam Alkitab itu punya konteks dan penerima janji yang spesifik. Kegagalan mengenai hal tersebut dan hanya asal klaim saja bisa membuat kita kecewa. Karena apa yang kita percayai sebagai janji bagi kita sebenarnya nggak demikian. Itu bukan janji bagi kita. Berapa banyak orang-orang yang kecewa? Ya, berapa banyak orang-orang yang kecewa ketika mereka mengklaim, oh ternyata nggak terjadi. Ya karena memang bisa jadi janji itu bukan janji bagi mereka. Karena setiap janji di dalam Alkitab itu punya konteks dan punya penerima janji yang spesifik. Nah, jadi fakta bahwa Alkitab itu manusiawi dan ilahi itu mengharuskan kita melakukan proses penafsiran. Fakta bahwa Alkitab itu manusiawi mengharuskan kita mengerti apa yang menjadi maksud dari sebuah teks. Paling tidak bagi penulis dan pembaca mula-mulanya di sana dan pada waktu itu. Jadi kita mencoba untuk memahami, katakanlah kalau kita ketemu janji itu bagi pembaca dan penulis mula-mula artinya apa sih? Itu fakta Alkitab itu manusiawi. Fakta bahwa Alkitab itu ilahi mengharuskan kita mendengar firman yang sama dalam konteks dan waktu sekarang ini dan di sini. Jadi setelah kita mempelajari janji itu, katakanlah janji bagi orang-orang Israel yang hidup pada masa pembuangan, sebagaimana tertulis dalam Yesaya 40. Kita pelajari janji-janjinya itu apa, untuk siapa, syaratnya apa. Nah, kalau kita sudah ngerti, katakanlah, janji itu bagi mereka, beserta syarat-syaratnya apa, supaya janji itu terpenuhi, baru kemudian kita mencoba untuk mendengar firman yang sama.
di dalam ruang dan waktu di mana kita hidup. Adakah janji-janji tersebut bisa kita alami, bisa dipindahkan dalam diri kita? Adakah janji-janji tersebut bisa terjadi di dalam hidup kita? Nah, itu yang penting untuk kita pahami atau enggak? Itu janji bagi mereka. Nah, inilah bagian yang kedua yang menuntut kita untuk mendengar firman yang sama dalam konteks waktu sekarang ini dan di sini. Nah, jadi itulah hal pertama yang perlu untuk kita pelajari pada malam ini, kebutuhan untuk menafsir. Jadi nanti kita akan melihat proses penafsiran seperti ini. Ini katakanlah ada sebuah dunia Alkitab. Dan ini adalah dunia di mana kita hidup. Di antara dunia mereka dan dunia di mana kita hidup, ini ada celah, ada semacam sungai yang memisahkan. Ada jarak di antara kita dan mereka. Ada sesuatu yang memisahkan kita dengan mereka. Sesuatu yang memisahkan kita dengan mereka inilah yang coba kita seberangi. Sesuatu yang memisahkan kita dengan mereka itu apa? Ya budayanya. Ya situasinya. Ya bahasanya. Dan banyak hal yang lain. Nah, jadi ada gap. Ada celah di antara dunia kita dan dunia mereka. Itulah sebabnya kita harus mengerti baik-baik dunia mereka, kita harus mengerti baik-baik dunia kita, dan kemudian kita coba temukan nantinya. Hal-hal yang bisa kita seberangkan, prinsip mana yang bukan hanya berlaku bagi mereka, namun juga berlaku bagi kita. Prinsip mana yang berlaku bagi mereka, namun tidak berlaku bagi kita. Prinsip mana yang harus mereka taati dan harus kita taati. Prinsip mana yang harus mereka taati namun tidak perlu kita taati hari ini. Nah, itulah yang menjadi tugas daripada penafsiran. Nah, jadi kalau boleh saya ringkaskan sekali lagi, jadi kebutuhan untuk menafsir itu adalah sesuatu yang sangat-sangat urgen dibutuhkan di dalam kehidupan kita dewasa ini. Khususnya bagi mereka-mereka yang nantinya akan menjadi pemberita-pemberita firman. Mereka-mereka yang akan memimpin, katakanlah, ya semacam Bible study. Mereka-mereka yang akan mengajar firman Allah, baik itu di level sekolah minggu atau level yang lebih tinggi. Nah, itu mereka perlu untuk mengerti proses penafsiran itu seperti apa sih. Mereka perlu mengerti mengapa kita perlu menafsir. Mengapa tidak hanya membaca saja dan kemudian menaatinya. Dan saya sudah memberikan suatu penjelasan bahwa membaca saja itu nggak cukup. Karena pada saat yang sama, seorang pembaca itu adalah seorang penafsir. Iya kalau penafsirannya tepat, iya kalau penafsirannya akurat. Kalau enggak, gimana? Karena setiap pembaca itu selalu membawa pemahaman-pemahaman mereka sebelumnya. Membawa keyakinan-keyakinan mereka sebelumnya. Membawa pengetahuan-pengetahuan mereka sebelumnya. Dan inilah yang mewarnai pembacaan mereka pada saat mereka membaca teks. Apalagi teks yang mereka ada di tangan mereka bukan teks yang murni. Teks yang sudah melewati proses penerjemahan. Teks yang sudah ditafsir. Lah, makanya kita perlu proses penafsiran. Dan hal yang kedua yang mendorong kita untuk melakukan penafsiran adalah sifat dari Alkitab itu sendiri. Sebagai dokumen manusiawi 100% manusia, produk dari manusia, namun pada saat yang sama 100% itu adalah ilahi adanya, firman Allah yang hidup. Nah, jadi pada minggu-minggu yang selanjutnya saya akan mengajar Anda bagaimana cara membaca dan menafsirkan Alkitab dengan cara yang sepatutnya. Saya akan mengajak Anda untuk melihat dasar-dasar
untuk menafsirkan katakanlah teks-teks Alkitab yang terdapat di dalam surat kiriman Paulus, yang terdapat di dalam katakanlah Mazmur, Amsal. Bagaimana cara memahami teks-teks tersebut? Nah, itu yang nanti akan kita pahami bersama-sama di dalam rangkaian panjang proses pembelajaran menafsir kitab suci.